Halo teman-teman setia channel Master Transit. Ini adalah video kelanjutan perjalanan saya naik bus Bersada Jakarta Pekalongan atau part kedua. Pada part kedua ini, perjalanan akan kita mulai dari Rumah Makan Indorasa, tepatnya Desa Cikamurang, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Oke teman-teman, seperti apa perjalanannya hingga saya tiba di Pekalongan? Saksikan saja video ini hingga akhir ya. By the way, bagi teman-teman yang belum menonton perjalanan saya sebelumnya, saya sarankan menonton terlebih dahulu agar alur ceritanya itu nyambung dan informasi yang didapatkan lebih lengkap teman-teman. Dan yang belum subscribe channel Master Transit, silakan subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan keseruan perjalanan selanjutnya. Terima kasih, selamat menonton. Setelah lebih kurang 40 menit beristirahat di Rumah Makan Indorasa di daerah Cikamurang, Kabupaten Indramayu ini, akhirnya bus kita kembali diberangkatkan menuju ke Pekalongan teman-teman. Nah, dari rumah makan ini bus kita akan segera memasuki jalan tol Cikopo Palimanan atau lebih dikenal jalan tol Cipali teman-teman. Jalan tol Cikopo Palimanan atau lebih dikenal jalan tol Cipali adalah ruas jalan tol yang terbentang sepanjang 116 km teman-teman, yang menghubungkan daerah Cikopo, Kabupaten Purwakarta dengan Palimanan di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Jalan tol ini merupakan kelanjutan dari jalan tol Jakarta Cikampek yang menghubungkan dengan jalan tol Palimanan Kanci teman-teman. Jalan tol Cipali ini adalah jalan tol terpanjang di Pulau Jawa. Jalan tol ini memiliki 8 rest area, 7 simpang susun, dan 7 tempat pertukaran antara lain di Cikopo, Kalijati, Subang, Cikedung, Kertajati, Sumberjaya, dan Palimanan teman-teman. Teman-teman, saat ini kita sedang berada di Jalan Tol Cipali, tepatnya di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, teman-teman. Nah, di depan ini kita bertemu dengan bus Sinar Jaya. Kurang tahu nih rutenya kemana. Dan sekedar informasi juga untuk teman-teman, jadi Jalan Tol Cipali ini pada saat itu begitu banyak perbaikan jalan tol Cipali ini teman-teman. Jadi di kiri kanannya ini seperti ada separator perbaikan jalan. Jadi bagi teman-teman yang ingin melintasi jalan tol Cipali ini harap sangat berhati-hati karena begitu banyak separator perbaikan jalan tol. Dan tiba-tiba kita bertemu dengan kemacetan di jalan tol Cipali ini teman-teman. Tepatnya di Kertawinangun, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Entah kenapa begitu macet jalan tol Cipali pada malam itu. Ada apakah ya gerangan? Dan di depan ini kita bertemu dengan bus Rosalia Indah. Kondisinya masih padat merayap pada saat itu di jalan tol Cipali teman-teman.
Dan benar saja teman-teman, ternyata kemacetan tadi disebabkan oleh adanya kecelakaan bus Gunung Harta yang di sebelah kanan kita ini. Astagfirullahaladzim, semoga tidak ada korban jiwa ya teman-teman di dalam bus Gunung Harta. Secara otomatis juga membuat jalan tol Cipali arah ke Jakarta macet total teman-teman. Beginilah situasinya di jalan tol Cipali, tepatnya di Kertawinangun, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat teman-teman. Pukul 1:57 saat ini bus kita memasuki rest area KM 166A Tol Cipali, tepatnya di Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, teman-teman. Nah, di sini bus kita akan mengisi solar, teman-teman. Dan beginilah suasana di rest area KM 166A Tol Cipali.
Saat ini kita sedang berada di gerbang tol Kanci, teman-teman. Tepatnya di Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Nah, dari sini bus kita nanti akan menyusuri jalur Pantura, teman-teman. Nanti kita akan melintasi Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang, hingga masuk kembali ke jalan tol melalui gerbang tol Pemalang dan berakhir di gerbang tol Pekalongan, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang dari Jakarta mau naik bus Persada, bisa turun juga di Cirebon, bisa turun juga di Brebes atau Tegal maupun Pemalang, teman-teman. Selain tujuan akhirnya itu di Banyu Putih di daerah Batang, teman-teman. Pukul 3:14, saat ini kita sedang berada di Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Beginilah situasi terkini di jalur Pantura, khususnya menghubungkan Cirebon menuju ke Brebes. Seperti biasa, jalur Pantura ini dipenuhi oleh truk-truk bermuatan lumayan berat, teman-teman. Beginilah situasinya. Kalau kita lewat jalur Pantura ini, serasa kita nostalgia waktu sebelum hadirnya jalan tol Trans Jawa ya teman-teman. Dimana sebelum hadirnya tol Trans Jawa itu, rata-rata bus menuju ke Jakarta itu melewati jalur Pantura ini, teman-teman.
Saat ini kita sedang melintasi jembatan Jalingkut Kaligangsa, tepatnya di Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, teman-teman. Selamat datang di Kabupaten Brebes. Nah, dari sini kita masih terus menyusuri jalur Pantura ini hingga nanti memasuki Kota Tegal, bahkan hingga ke Kabupaten Pemalang. Dan saat ini kita sedang melintasi Jalan Lingkar Utara Kabupaten Brebes, teman-teman. Setelah menempuh lebih kurang 7 jam perjalanan, sudah termasuk istirahat di rumah makan Indorasa di daerah Indramayu. Akhirnya kita memasuki Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah, teman-teman. Dan saat ini kita sedang melintasi di Jalan Pierre Tendean di Kota Tegal. Beginilah suasana menjelang subuh di Kota Tegal, teman-teman. Setelah menempuh lebih kurang 8 jam perjalanan, sudah termasuk servis makan di rumah makan Indorasa di daerah Indramayu. Akhirnya bus kita sudah memasuki Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, teman-teman. Nah, di sini bus kita sedang melintasi di Jalan Lingkar Utara, Kabupaten Pemalang. Jadi bagi teman-teman yang ingin turun di pusat kota di Pemalang ini, bisa banget turunnya di persimpangan Jalan Lingkar Utara Kabupaten Pemalang ini, karena
bus kita tidak melewati pusat kota Kabupaten Pemalang, teman-teman. Pukul 4:55 waktu Indonesia Barat, akhirnya bus kita kembali memasuki jalan tol, teman-teman. Tepatnya melalui gerbang tol Pemalang, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Nah, dari sini bus kita akan full tol hingga nanti exit di gerbang tol Pekalongan, teman-teman. Selamat pagi saya ucapkan dari Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, teman-teman. Nah, di Kajen ini kita menurunkan beberapa penumpang ya, teman-teman. Jadi bagi kamu yang ingin naik bus Persada untuk menuju ke Kajen, bisa juga turun di Kajen ini. Selain juga ke Pekalongan hingga nanti tujuan akhirnya di Banyu Putih, Kabupaten Batang. Saat ini kita sedang melintasi Tugu Durian Karanganyar, teman-teman. Tugu ini dibangun sebagai ikon Kecamatan Karanganyar yang menonjolkan potensi pertanian lokal berupa buah durian, teman-teman.
Sekitar tahun 2015, tugu ini mengalami renovasi atau pemugaran, di mana perisai Pancasila yang mengelilingi tugu dihapus. Sebelum dipugar, bentuk tugu adalah buah durian yang dikelilingi oleh perisai Pancasila, bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kecamatan Karanganyar merupakan salah satu penghasil durian tertinggi di Kabupaten Pekalongan dengan produksi mencapai 122.082 kuintal, teman-teman. Menjadikan tugu ini menjadi simbol yang tepat bagi Kecamatan Karanganyar. Tugu ini terletak strategis di pertigaan jalan utama Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, teman-teman. Pukul 5:52, saat ini kita sedang melintasi jembatan Pringgodani, tepatnya di Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Nah, di bawah jembatan ini mengalir Sungai Surobayan, teman-teman. By the way, saya sendiri nanti akan turun di Terminal Pekalongan, teman-teman. Dan saat ini kita sedang melintas di Jalan Raya Surobayan, Kabupaten Pekalongan. Beginilah suasana pagi di Kabupaten Pekalongan ya. Beginilah suasana pagi di Kabupaten Pekalongan, teman-teman. Tampak warga sudah memulai aktivitasnya masing-masing di pagi hari ini. Dan suasana di Jalan Gatot Subroto, Kabupaten Pekalongan ini lumayan ramai di pagi hari ini. Dan saat ini kita sedang melintasi jembatan Kali Bangger, tepatnya di Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, teman-teman.
Yap, teman-teman, setelah menempuh lebih kurang 9 jam 30 menit perjalanan, sudah termasuk servis makan di rumah makan Indorasa di daerah Indramayu, akhirnya saya sudah tiba di Terminal Pekalongan, tepatnya di Kecamatan Pekalongan Timur, Kabupaten Pekalongan. Oke, teman-teman, dari Terminal Pekalongan ini saya akan melanjutkan perjalanan kembali. Bagi teman-teman yang penasaran, saksikan saja di next video ya. Dan apabila sudah tayang, akan tersedia di akhir layar kaca video ini. Terima kasih sudah menonton.